wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, sumber segala nikmat dan kebaikan, yang mengumpulkan kita di tempat yang baik ini, di kegiatan yang baik ini, beserta orang-orang yang baik. Baik nggak Ibu? Baik ya, sebentar, saya liatin wajahnya dulu satu-satu ya. Insya Allah dari wajahnya kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya. Pemain ya. Masya Allah. Tapi tenang ya, Allahnya maha baik. Bismillah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Masjid Fathul Ummah beserta bunda-bunda majelis taklimnya, jajaran DKM-nya yang mau repot-repot menjadi wasilah diadakannya majelis ini, teman-teman dari Tasdiqul Quran dan juga DAPA, insyaallah ya. Kami nggak bisa balas apa-apa, semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Buat bunda-bunda juga yang udah hadir di sini, merelakan bensinnya, ongkosnya, waktunya. Buat apa Bu datang ke sini Bu? Hah? Thalabil ilmi. Bukan untuk foto kan ya? Aman ya berarti ya. Sila. Maka semoga perjumpaan kita hari ini Allah limpahkan rahmat, dimuliakan ya. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini dalam keadaan seluruh dosa kita udah diampuni oleh Allah. Ya. Insyaallah. Kita harus kenalan lagi dulu apa enggak Bu? Kenalan wae ya. Udah berapa kali dah di Bandung. Siapa namanya? Ada ini. Kenapa dipanggil Koko? Karena Cina ya. Betul. Sama karena laki-laki. Karena kalau perempuan Cici. Cici lalang sosorodotan. Terus nama Cinanya ada yang ngasih ingat? Udah ada yang pernah ketemu sebelumnya? Belum? Ya, nama Cinanya Lin Chin Fu. Ulangi. Lin Chin Fu. Nah, silakan di murojaah nanti setor ke Ustadz ya. Insyaallah. Lin itu marganya, Cinnya dari kata cinta. Bisa nggak niruinnya Bu? Bukan, makhrajnya bukan begitu Bu. Ya. Itu kurang hames. Ya. Cinta, artinya emas, fu-nya dari kata xingfu, artinya blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya Bu ya, dahsyat ya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam, percuma lah. Ya, jadi mohon doanya ya, mudah-mudahan terjaga sampai akhir hayatnya. Apalagi lahir tahun berapa tadi disebut? 91. Berarti kita seumuran ya. Nah, ya. Alhamdulillah, dengan cucu aja. Tenang, kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya jauh lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya jauh lebih sedikit dari saya. Ya. Kecuali di sini ada yang pernah melakukan dosa yang sama seperti saya ya. Tapi maha besarnya Allah,
diizinkan pulang, mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga, tapi malah diizinin pulang, dibulak-balikan hati bunda-bunda, ayah-ayah segini banyak, jadi mau mengizinkan diri ini ngaji bareng. Yang saya tahu nggak ada manusia yang hebat, adanya yang ditolong Allah. Si Kodenis ini cuman hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi Allahnya yang keterlaluan baiknya. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan kebaikan Allah itu ya. Insya Allah ya. Apalagi udahlah kenalannya itu aja ya. Kita dikasih judulnya apa nih? Jadikan sabar dan salat sebagai jalan penyelamat atau penolong. Bukan? Oh gitu. Ganti gitu. Soalnya di posternya mah ini tuh. Yang ini kan posternya. Tuh yang biru. Tuh Masjid Fathul Ummah 7 Maret 9, apa jangan-jangan ini 2028 Bu? Apapun yang penting kita tambah taat sama Allah ya. Jadi apa tadi? Allah tidak pernah. Oh iya, itu juga bagus ya. Karena kalau kita tanya siapa sih yang paling tahu tentang diri kita, jawabnya Allah. Siapa sih yang paling sayang pada diri kita? Allah. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita disayang oleh orang tua kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita menyayangi diri masing-masing. Ya, maka ketahuilah bahwa Allah lah yang akan paling berusaha melakukan berbagai macam cara untuk membahagiakan kita. Ya, cuman kebahagiaan kitanya mesti disamain dulu nih. Ya udah, kita ulang sedikit. Saya pengen tanya, mumpung ada yang pegang kertas atau boleh dibayangin doang ya. Saya pengen tanya, hal apa sih yang paling membuat bunda-bunda bahagia? Atau ayah-ayah semuanya, sok boleh ditulis. Pengen suami saya seperti artis Korea misalnya, sok mah nggak tulis aja, mumpung ngayal ya. Siapa tahu diijabah, tahu-tahu si bapak jadi sipit gitu ya. Siapa? Yang penting soleh, tapi ya sok dibayangkan apa saja. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Ada yang belum? Aduh kasihan, jadi pengen nafkahin. Masya Allah. Udah belum kebayang tadi apa yang membuat kita bahagia? Insya Allah ya. Tapi izin saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Siapa yang di daftar tersebut menuliskan surganya Allah? Angkat tangan. 1, 2, 3. Wah, yang lain gak pengen ke surga apa gimana Bu? Pengen ya, tapi lupa mungkin ya. Insya Allah. Bismillah. Ini survei aja, yakin semuanya pengen ke surga. Kita tahu ya, bahkan kalau Allah bertanya kepada kita, semua yang kamu inginkan, yang udah kamu tulis tuh di situ tuh, kata Allah teh, semuanya tidak akan saya kabulkan. Pokoknya kamu seumur hidup menderita lah pokoknya. Tapi cuma satu yang akan saya berikan, kata Allah. Disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau? Mau. Tanpa ragu menjawabnya ya. Atau dibalik, semua yang kamu tulis, tenang, pasti dikabul sama Allah. Cuman satu yang tidak akan Allah berikan. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Tidak. Berarti sejatinya dari survei sederhana ini, kita paham ternyata yang paling kita idam-idamkan adalah surganya Allah. Ya. Kabar buruknya, kita itu bahkan gak kenal siapa diri kita. Contoh, siapa yang tahu berapa jumlah giginya, ada berapa? Angkat tangan. Hah? Pernah dihitung Bu? Di absen ya. Ntar ada yang jawab, saya kok 2. Oh ternyata emang si Aki tinggal 2 gitu ya. Licik ya, emang udah tahu. Nah kita gak kenal sama diri kita. Jumlah gigi gak semuanya tahu. Apalagi jumlah rambut. Berapa panjang usus kita, berapa senti gak tahu. Kapan kita meninggal lebih gak tahu lagi. Yang tahu, nah tenang, itu kabar buruknya. Kadang-kadang penderitaan itu dimulai ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya kepada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu. Ya.
Ya Allah nggak begini, yang paling tepat buat hidup saya tuh seperti ini. Kenapa nggak dikabul sesuai keinginan saya? Saya kan harusnya masuk ke perusahaan itu. Saya kan harusnya sukses di bisnis yang ini. Jadi mulai ngedikte. Sama kayak waktu anak-anak tuh. Anak-anak sukanya setiap hari pengen makan coklat, pengen makan permen ya. Minta ke orang tuanya. Tapi 24 jam minta coklat sama permen, dikasih nggak sama orang tuanya, Bu? Enggak. Si anak mikir, koret si mama, ya. Uang banyak, bisa beli gelang baru, bisa beli tas baru, masa coklat doang nggak dibeliin? Jahat si mama. Kayaknya mama benci sama aku. Ya. Coba tanya si mamahnya. Itu tidak dibeliinnya karena benci atau justru karena sayang? Sayang. Karena kalau kebanyakan makan coklat, kita tahu anak kita akan sakit gigi. Jadi tidak diberikannya justru karena disayang. Nah, kadang kita yang suka kayak anak-anak ke Allah. Katanya maha kuasa. Saya udah nungging-nungging, udah sholat, udah tengah malam tiris, ambil air wudhu, sholat tahajud. Mana yang terjadi malah tidak sesuai keinginan. Ngaco nih Allah ya. Maka ya kita lagi kayak anak kecil itu. Karena bisa jadi tidak dikabulkannya doa kita justru pertolongan dari Allah. Kitanya yang kepalang so tahu, ngerasa udah sarjana, udah S2, udah S3, dengan kecerdasan saya seperti ini harusnya saya tahu mana yang paling tepat untuk diri saya. Enggak. Ya. Berkali-kali diajarin sama Allah kayak gini, Bu. Ada pengalaman. Waktu itu Teh Yunda ulang tahun, pengen ngebeliin hadiah teh laptop. Udah ada budgetnya. Berangkatlah ke toko laptop. Karena kalau ke toko bangunan dia nggak jual laptop, ya. Maafkan informasi tidak penting ini ya. Lalu nyampe ditanyakan, muncul tuh dideretin tuh sesuai harga-harganya. Ada yang sesuai yang diidam-idamkan tapi ternyata harganya tidak sesuai budget, terlalu mahal. Ya udah dijanjiin sama si abangnya, ya udah yang ini aja, nggak akan kalah performa mesinnya tapi harga lebih murah. Kalau nanti lemot atau ada masalah bawa ke sini lagi aja. Ya udah dibungkus lah yang itu. Nyampe di rumah dicobain sama Teh Yunda, lemot, Bu. Dipencetnya kapan, muncul hurufnya 2 jam lagi. Ya, pokoknya nggak enak laptopnya. Maka aku bilang kan, kumaha ieu laptopnya lemot. Ya udah balik lagi aja. Balik lagi, udah mau balik lagi pas menuju ke sana hujan. Jas hujan cuma satu. Saya pakai bawahnya, Teh Yunda pakai atasnya. Ya. Nyampe ke toko setengah basah. Baik itu disampaikan, dites sama dia, ternyata benar lemot karena dia udah janji dan ngerasa nggak enak. Laptop yang tadinya diidam-idamkan yang harganya kemahalan, akhirnya ya udah dah bawa aja yang ini, gak usah nambah biaya lagi. Jadi kan kita mintanya, ya Allah saya pengennya yang itu, tapi ada uangnya segini, gimana ya? Mungkin nggak bagi Allah? Mungkin. Tapi gimana caranya? Kamu benar pengen yang itu? Benar. Pengen dapat yang bagus tapi harganya murah? Oh tenang, ada caranya. Gimana? Bawa dulu yang lemot ke rumah. Kesel dulu ngetik lama gak keluar-keluar. Berangkat lagi dulu kehujanan. Baru dapat yang mahal dengan harga yang murah. Ya. Kejadian gak tapi? Kejadian ya. Walaupun ya diginiin dulu. Tapi kan kok jadi harus kehujanan dan ini itu. Alhamdulillah gugurin dosa. Ya, karena semua kepahitan itu ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Udah itu doang, nggak ada ruginya. Ya, kemarin ada lagi. Kemarin diuji, ya ini sedang diuji, ya bak-bak kesana sini. Ya, kemarin kayak pulang dari Sumatera Utara, baru gue nyampe airport, udah dijemput sama yang di Bekasi. Langsung kajian di Bekasinya. Beres yang di Bekasi jam setengah 10, jam 10 langsung udah dijemput sama yang dari Majalaya. Nyampe Majalaya setengah 3. Udah gitu jam 9-nya udah kajian lagi beberapa tempat. Ya. Gitu aja terus. Kacamata Teh Yunda patah. Ininya nih tatakan irungnya, Bu, ya. Ya kan ada kan yang bentuknya bulat gitu tuh. Kalau nggak ada itu kan tajam ya. Oh bukan tatakan, dudukan. Oh ya Masya Allah. Ya gitulah ya. Pokoknya itunya yang patah. Nah ini kapan mau ngebenerin? Ini aja kemarin sampai sini jam 12. Udah gitu kemarinnya di Jakartanya 4 tempat. Jakarta dan Bekasi. Pokoknya gak sempet lah ya bak-bak.
Udah gitu, kata Allah teh gini meureun. Oh, pengen dibenerin. Oh, tenang, ada caranya. Meskipun gak ada waktu. Pas dijemput ke Bekasi, kacamatanya tinggalin di mobil yang ngejemput. Kitanya mah udah di Bandung, udah di mana, dikabarin, kok ini kacamata ketinggalan. Terus kayaknya itu patah ya, ini sudah saya benerin, mau dikirim kemana? Oh, alhamdulillah ya. Ternyata gitu caranya, ya. Kita mah tinggal ngarep, tinggal berdoanya, asal berdoanya ke Allah, nanti Allah yang aturin caranya ya. Syaratnya satu, yakin, ya. Karena yang jadi penyakit manusia nggak dikabul-kabul teh ya soalnya kurang yakin, ya. Di dalam kitabnya Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau di situ menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda Sarah, ya, itu agak lama dikasih keturunannya karena ternyata ada keraguan di dalam hati beliau. Jelas beliaunya mah soleha ya, tapi kayak ada keraguan, saya udah setua ini, suami saya udah setua ini, masa iya bisa ya dikasih. Ragunya itu yang membuat Allah dengan sengaja menunda. Gitu ya. Ibarat kayak gini Bu, kita butuh duit, mau minjem duit, datang ke rumah orang. Bilang kan, Pak, maaf saya ada kebutuhan pengen minjem duit. Tapi kita tambahin lagi, tapi orang kayak Bapak mampu gak ya minjemin duit ke saya? Soalnya saya perlu duit nih, tapi dari muka-mukanya Bapak kayak gak sanggup gitu Pak ngasih ke saya Pak. Kira-kira dikasih pinjem duit atau malah diusir Bu? Diusir ya. Ya kadang tuh kita suka kayak gitu tuh ke Allah. Kan gak ngucap kok. Atau Allah mah alimum bidati sudur, mengetahui segala isi hati, apa yang ada di dada. Ya, jangan ngeremehin ya, tenang aja. Semakin kita ragu di bidang itu, di hal itu makin diuji Bu, beneran. Ya, salah satu guru-guru kami ya yang benar-benar tidak diuji masalah harta, masalah rezeki, karena ternyata mereka memang udah nggak ada keraguan lagi tentang rezeki, nggak nanggung-nanggung hari itu disedekahin habis juga mereka nggak takut, tapi nggak pernah kekurangan jadinya, karena ya dia udah nggak ada kemelekatan di hati tentang itu, jadi ya udah dia nggak akan diuji di situ. Beberapa izin wanita-wanita yang masih diuji sulit memiliki keturunan, kadang ya karena memang ada keraguan, mana bisa ya. Dan kadang walaupun yakin Allahnya maha sanggup, tapi agak lebih bersandar kepada ikhtiarnya. Saya kan udah minum obat ini, saya kan udah ke dokter itu, saya kan udah inseminasi buatan, udah bayi tabung dan lain-lain. Seolah-olah keturunan tuh dari situ, bukan dari Allah. Jadi nyandarnya ke ikhtiarnya, bukan kepada Allahnya. Nah itu juga Allah nggak suka. Nanti pasti akan diujinya di situ. Ya. Ini kadang izin, orang yang masih diujinya masalah harta biasanya masih ragu masalah harta kepada Allah. Lupa bahwa Allah tuh maha memberi segala-galanya. Ya, Allah maha kaya, Allah mampu membayarin semua utang kita dan lain-lain. Ya, jadi yakinnya dulu. Sebagaimana, karena memang semakin tinggi ke tingkat keimanan, yakinnya yang makin kuat Bu. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam api, kan beliau tahu api itu panas, yakin, sene iya teh. Tapi beliau bukan orang Sunda ya, jadi nggak ngomong gitu. Ya, pokoknya yakin api teh panas ya. Mungkin lucu ya ada nabi orang Sunda ya, Insya Allah. Karena dulu ada yang ngaku-ngaku kadang ya. Kalau Rasul kita namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enak ya, ya. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enak. Dulu di Jawa ada yang ngaku-ngaku nama nabinya Tugimin. Enak gak Bu? Tugimin Sallallahu, nggak enak ya. Pas dibaca sholawatnya juga ya. Ya, tapi anehnya tetap aja di Indonesia mah yang gitu ada aja yang ikut Bu ya. Insya Allah. Tuh kan jadi ngomongin nabi palsu jadi lupa tadi ya. Kita lanjut. Nyampe tadi di bahasan tentang apa? Yakin. Ya, Nabi Ibrahim ketika akan masuk ke dalam api tahu api itu panas. Yakin api itu membakar. Tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada api itu panas. Apa keyakinan yang pertamanya? 1. Kalau kata Allah saya harus mati, gak usah pakai api ini juga saya tetap mati. Ya, karena yakin nyawanya di tangan Allah bukan di api tersebut. 1. 2. Kalau kata Allah saya gak akan mati, jangankan api kayak begini, kumpulin semua gunung berapi meletus bareng laharnya tumpah ke badan saya, kata pemilik saya tidak akan mati, gak akan mati. Yakin?
Yakin, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, maka Allah yang maha baik pasti memberi sesuatu balasan yang lebih baik. Gak ada ruginya. Ya, yakinnya nyampe kayak gitu, Bu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan membaca itu Allah jadikan api dingin untuknya. Ya. Kayak Nabi Nuh gitu, Bu, ya. Dikejar-kejar pasukan Firaun. Allah tuntun suruh larinya ke laut. Atau mau lari kemana? Ya, beliaunya juga bawa umatnya, terus tahu-tahu malah suruh ke laut, terpojok. Pasukan banyak ngejar-ngejar. Cuman beliau cuma yakin satu, gak mungkin Allah malah mendukung Firaun terus sengaja ingin menyudutkan kami dan mematikan kami. Gak mungkin. Ya, orang disuruh dakwah ke Firaun, disuruh nyelamatin umatnya juga perintah Allah kok. Terus begitu udah nurut sama Allah, Allahnya malah jahatin kita gitu. Gak masuk akal. Ya. Maka udah nurut aja ke laut. Ternyata tanpa disangka-sangka ternyata Allah ingin membelah lautan, buka jalan. Selain tidak hanya membuka jalan, tapi juga mematikan musuhnya. Jadi tenggelam di situ. Ya, udah bagi Allah. Ya. Jadi yakinnya dulu nih. Kita udah berapa yakin sama Allah. Ya, sama seperti misalkan ninggalin korupsi, ninggalin riba, ya. Karena bisa jadi ya belum cukup yakin bahwa misalkan ini kalau saya nggak dengan cara ini mungkin saya nggak punya ini, nggak punya itu, enggak ya. Toh syarat masuk surga juga bukan harus punya ini itu, ya. Tapi yang paling bertakwa aja. Karena Allah Maha Adil ya. Kalau misalkan satu dunia syarat masuk surganya tuh baku tuh dalam artian syarat-syarat masuk surga. 1, minimal punya duit berapa juta. 2, minimal punya tanah berapa hektar. Jadi Allahnya malah gak adil. Tapi mau apapun peran kamu, mau rakyat, mau pejabat, tapi nurut sama yang punya dunia, aman. Adil kan? Enak kan? Karena kalau misalkan semuanya syarat masuk surga semuanya harus jadi presiden, atau siapa rakyatnya, Bu? Ya, gak ada yang dipimpin, semuanya saling nyuruh. Ya, maka itu dia, Masya Allah. Jadi yang penting ini yakinnya yang mesti kita pupuk, kita kuatkan, ya. Dan kejadian-kejadian di sekeliling kita itu mesti jadi pelajaran. Kalau kalau diri pribadi tadi kejadian-kejadian kayak tadi, ya. Dan itu juga yang memang dulu izin ya, waktu keluar dari Thailand, berhenti dari dunia perjudian, sama diri ini tidak cukup yakin untuk meninggalkan harta sebanyak itu, untuk pulang ke Indonesia memulai lagi dari nol itu dari mana, ya. Jadi nggak cukup yakin, ya. Karena udah takut masalah rezeki, ya ditamparlah dengan kajian pendek dari guru kita terkait masalah janin itu, ya. Kalau kalian udah gede takut sama masalah rezeki, berarti kalian kalah sama janin katanya. Gimana janin? Ya janin di dalam perut ibu belum bisa sholat, belum bisa kerja, belum bisa ngomong, belum bisa minta, belum bisa doa, ya. Tapi ibu kita makan apapun, makan jengkol, makan pete, berikut piringnya, berikut tusukannya, ya. Allah ubah melalui metabolisme tubuh, masuk menjadi rezeki bagi si bayi, jadi nutrisi. Pertanyaannya kan sekali lagi, itu nutrisi, itu janinnya yang mencari rezeki atau rezekinya yang mendatangi janin? Iya, itu ngerasa kalau bagi saya mah itu bikin saya porak-poranda gitu. Dalam artian karena dulu saya mendapat posisi yang di Thailand itu hasil mikir, Bu. Umur di antara bandar judi yang lain, qadarullah waktu itu paling muda gitu ya. Paling muda, tapi anak-anak teman-teman yang seumuran ya pada paling cuma jadi karyawannya dan lain-lain. Jadi ngerasa kayak, kayaknya saya pinter nih. Di sekeliling di situ namanya daerah tanpa hukum ya. Sekeliling pada makin narkoba, Bu. Tapi saya sendiri nggak pernah nyentuh karena saya tahu narkoba itu bikin bodoh. Ya, kalau saya jadi bodoh bisa kehilangan semua itu. Jadi bersandar kepada akal. Yang lebih tua kadang datang nanya nasihat bisnis dan yang lain-lain. Jadi ngerasa dalam hati ngerasa besar gitu ya. Tapi ketika dihadapkan pada masalah rezeki, ini akal mentok nih. Gimana caranya? Tahu-tahu ketika akhirnya disampaikan nasihat tentang itu, iya juga ya. Kok ternyata saya aslinya sebodoh itu, kok nggak kepikiran? Kan itu bener, masalah rezeki itu benar-benar ngejar kita. Bahkan ternyata ada riwayat dari Nabi, hadis dari Nabi yang menjelaskan ada 2 makhluknya Allah yang dia
pasti akan ngejar-ngejar kita. Nggak mungkin nggak nyampe, pasti nyampe. Ya, apa saja? Satu, maut kejar Bu. Kita mau bersembunyi di benteng setinggi apapun, pakai baju besi kayak gimana pun, maut kejar. Dua, rezeki. Diudak Bu, kemana juga Bu. Udah terkapar di meja operasi di rumah sakit, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya, gak bisa. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena rezeki yang sudah Allah janjikan akan kita terima waktu kita di alam rahim. Di hadis riwayat yang dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, yang menceritakan di alam rahim tuh di usia 4 bulan ditiupkan ruh, lalu kan ditentuin termasuk tuh rezekinya. Ini orang nih, ini si Denis nih, sampai dari lahir sampai meninggalnya bakal terima rezeki berapa banyak, itu sudah diatur, sudah ditentuin. Sebelum itu rezekinya diterima semua, ini orang gak akan mati. Ya. Beneran gak akan mati ini orang. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena benar-benar rezeki dari Allah itu masih ada, karena belum kita terima semua. Ya. Jadi kadang manusia salah kaprah. Mereka berkata, kayaknya kalau saya pakai cara haram, kayaknya bisa dapat lebih banyak nih, ya. Jadi akhirnya ada yang nekat pengen korupsi, pengen mencuri, ya, minta terima sogokan dan lain-lain. Padahal ternyata kalau bicara tentang rezeki itu, kalau kata Allah di bulan ini si Koko misalkan rezekinya misalkan 10 juta misal, maka mau cari pakai cara halal atau cari pakai cara haram tetap aja segitu. Kita kan mikirnya kalau haram kayaknya lebih gede nih. Ini kalau saya nyuri kan saya langsung dapat cash di tangan, ya. Berarti saya harusnya dapat lebih gede. Enggak, ya. Ini kisahnya dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an. Pernah suatu ketika beliau nyampe di suatu tempat, minta anak kecil untuk membersihkan dudukan kudanya, pelana kudanya. Maka ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, tapi anak kecil dan dudukan kudanya hilang. Mungkin dicuri. Ya sudah. Marah-marah juga anaknya udah nggak ada. Ya, beliau orang beriman, masya Allah. Ya udah dibawa kudanya, pengen ke toko kuda, pengen beli dudukan kuda yang baru tuh pelananya. Sampai di suatu toko ngelihat kayak kenal tuh dudukan tuh. Ditanyakan ke yang punya toko, Pak, punten, meser, bukan ya, beliau bukan orang Sunda ya. Nanya, Pak, permisi, itu Bapak dapat yang itu tadi dari mana? Dijawab, oh tadi ada anak kecil datang ngejual. Saya izin bertanya Pak, berapa harga yang Bapak bayar untuk membeli dari anak itu? Dijawab oleh si Bapak itu, 1 dirham tadi, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setelah aku selesai sholat, aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri ingin ngasih si anak itu 1 dirham. Ya. Cuman bedanya apa? Si anak memilih tidak sabar, tapi dia tetap dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dia tetap dapat 1 dirham plus pahala. Nominalnya mah sama Bu. Udah mah nominalnya sama, tapi yang satu jadi pahala jadi dosa. Rugi gak Bu yang jadi dosa? Rugi. Ya. Tapi kan kok beneran dapat cash uang tangan? Enggak ya. Kalau kita mau jujur, rezeki manusia itu cuma 3. Ingat gak? 1, yang dimakan lalu jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Udah itu aja. Ya. Kok gimana maksudnya tuh yang ditelan dan akan menjadi kotoran? Nih, ini saya dikasih air ini ya. Ini berarti buat saya, Bu. Berarti ini punya saya nih. Saya simpan pengen bawa. Ini rezeki saya nih, ya. Tapi ternyata di jalan bahe, Bu, tumpah, diminumin sama semut. Berarti saya cuma ditunjuk sama Allah buat nganterin air ini ke hamba Allah yang lain. Ya. Sebelum ini nyampe kerongkongan saya lewat, ini belum jadi rezeki saya Bu. Sama mau bentuknya nasi kotak, mau bentuknya makanan apapun, ya. Selagi belum lewat sini, meskipun itu ada di dalam kulkasnya ibu, belum lewat sini Bu, bukan jadi rezeki ibu. Ya. Gak cuman itu Bu, duit di saldo rekening ibu, sok silakan semuanya buka internet banking, ngelihat nih saldo saya nih kok segini kok. Atas nama saya nih tolong dilihat. Ya Bu percaya udah ya.
Misalkan ya, selagi itu belum dijadikan sesuatu yang lewat ke kerongkongan kita, itu belum jadi rezeki ibu. Beneran. Tahu-tahu ada telepon, "Ma, aku belajar nyetir nabrak, berapa deh harus ganti rugi? Berapa miliar?" "Hah, mahal amat." "Iya, saya nabrak BMW 8." Atau milih-milih atau kalau nabrak pohon kek, nabrak tiang kek. Ini ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Ternyata rezeki bengkel. Ya. Sama, nggak sedikit ngalamin kejadian kayak sama Teh Yunda berangkat harus ke suatu sekolahan di daerah Bogor tapi agak ke pinggir. Ya. Udah gitu, udah ada janji pada asarnya berangkat pada Jumatan untuk kegiatan di sana sekitar 1 jam atau setengah jam. Ya. Ternyata perjalanan macet, jalanan lagi dibangun, jadi cuma ditutup setengahnya lagi dicor. Begitu nyampe sana, nggak sempet masuk karena hujan gede, kehalang ada banjir genangan. Jadi daripada nunggu, ada yang jualan kendor bu, tahu kendor bu? Kentaki dorong. Maksudnya tukang kentaki pinggir jalan gitu ya. Karena kan ada kentaki yang mahal, yang gede ya. Nah ini kendor namanya, kentaki dorong. Insya Allah. Ya udah makanlah di situ. Beres makan, hujan baru berhenti. Waktu udah nggak mungkin untuk ngejar kajian yang di asar. Jadi akhirnya nggak jadi itu rapatnya, meetingnya yang di sana. Ya, mikir lagi begitu udah nyampe Bogor, ternyata kita berangkat jauh-jauh ke pedalaman Bogor itu untuk jadi jalan rezeki bagi si tukang kendor itu, tukang kentaki dorong itu. Dia lagi adem ayem, kata Allah harus ada yang beli, rezekinya dari dompet kami, dianterin datang ke sana. Niatnya tadinya pengen rapat, ternyata buat jadi rezeki buat tukang jualan ayam itu. Ya, udah diatur, tenang aja. Ya, ini air entah dari gunung belah mana, jarak saya dari air ini hanya 1 lengan. Jarak air ini entah dari gunung belah mana nyampe ke sini, itu berapa jauh bu? Ya, mudah insya Allah. Pokoknya selagi belum nyampe lewat sini bu, bukan punya kita bu, bukan punya kita. Ya, cuman kita mah ngaku-ngaku, ini motorku kok, nih BPKB-nya atas nama saya, STNK-nya atas nama saya. Enggak bu, titipan. Makin kita ngaku-ngaku makin menderita. Orang bilang manusia itu akan merasa sedih kok kalau kehilangan. Bohong, ya, karena kurang tepat. Contoh ya, bu, ada yang kesini tadi naik mobil? Ada. Kalau mobilnya hilang sedih nggak bu? Sedih. Tapi kalau ternyata yang hilang mobilnya Pak Burhan yang di desa Seragen RT 3 RW 5, pokoknya ibu nggak kenal. Sedih nggak mobil si bapak itu hilang? Enggak. Kenapa? 1 nggak kenal, 2 bukan punya saya. Selagi bukan punya saya, mangga silakan hilang aja. Sama kan kayak ibu-ibu suka bilang kayak gini pak kadang, saya nggak masalah tentang poligami, syaratnya 1, yang penting jangan suami saya. Ya, selagi itu suami tetangga mau nikahnya 18 kali, mangga. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi manusia itu baru sedihnya bukan kalau kehilangan, tapi kalau kehilangan sesuatu yang dia aku-aku jadi miliknya. Padahal bukan miliknya. Kita tuh kadang kayak gini bu. Bu, saya mau ke air, titip handphone ya. Keluar dari air, saya ambil handphone saya, boleh bu? Boleh. Ibu ngambek gak saya ambil handphone saya? Enggak, karena emang punya saya. Nah tapi kita kadang kayak gitu ke Allah bu. Hamba nih harta, jabatan, kekuasaan ya. Ini dititipin nih buat nyari tahu kamu tambah baik atau tambah bejat. Ya. Ternyata nggak tambah baik bu, tambah lalai, tambah jauh dari Allah. Diambil biar dia nggak makin tergelincir dari dosa kepada dosa. Pas diambil kitanya, nggak bisa, ini kan rumah aku, ini kan karir aku, udah aku rintis bertahun-tahun. Gitu, ngaku-ngaku. Ya. Udah jelas titipan di aku-aku, diambil yang punya nggak terima, selamat menderita. Ya. Aslinya bukan punya kita, sebelum blok lewat tenggorokan bukan. Gitu ya, sederhana, udah gampang. 1. Yang kedua, yang dikenakan tadi menjadi usang. Ya. Ketika bicara itu nggak cuma baju bu, sendal apa ya. Tapi orang bilang waktu di tsunami Palu 2018, kan di dalam lemarinya pasti banyak baju bu. Tapi ketika udah porak-poranda, anyut semua, yang jadi rezekinya yang mana? Udah yang nempel di badannya aja.
Bajunya dia meskipun dia aku ada di mana, tapi namanya udah anyut, diambil sama orang langsung dipakai. Mana bisa kita ngaku-ngaku? Udah berantakan itu semua, ya. Enggak lah, yang dikenakan lalu jadi usang, ya. Udah beli ini sengaja, kayaknya bajunya lucu ya, bagus ya, bagus sudah dibeli lucu ya, ditaruh di lemari, lupa, sibuk sana sini, tahu-tahu begitu ingat sudah 5 tahun kemudian berat badan udah nambah 20 kilo. Ternyata mau nggak mau waris buat adiknya. Udah itu mah rezeki si ade ternyata. Ngakunya itu baju saya itu enak aja nggak boleh. Oh enggak, ya. Yang dikenakan lalu menjadi usang itu rezeki kita ya. Rezeki kita yang asli itu mungkin sendal kita tuh yang nyampe tumitnya udah ipis tuh, ya. Itu yang nemenin kita kemana-mana, ke masjid kemana ya. Jadi saksi nanti dipakai untuk taat ke masjid kemana-mana ya. Dan yang ketiga yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada orang soleh terdahulu, beliau juga seorang pengusaha. Beliau unik, setiap kali habis jualan, cuman disisain untuk jualan besok, sisanya disedekahin sampai habis. Maka teman-teman pengusahanya yang lain nanya, kok kamu gitu sih? Invest dong kayak kami. Emangnya kamu nggak sayang ya sama harta kamu? Ya, maka dijawab ke si pengusaha soleh ini, kata beliau, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana cara bawa matinya? Saya transfer ke rekening akhirat. Wah, cengli itu ya. Insya Allah ya. Karena bisa tentang harta nih Bu. Kita nabung nih Bu. Akhirnya terkumpul 1 miliar dengan niat pengen beli mobil mewah ya. Misalkan ya. Dapat nih Bu 1 miliar nih Bu. Udah kekumpul. Udah jalan ke toko mobil mewahnya. Tengah jalan menuju toko mobil mewahnya, mati Bu kecelakaan. Ya. Dipakai buat pemakaman 2 juta. Ketika meninggal 998 jutanya buat orang. Pas udah di alam kubur, si orangnya meninggal, ditanyanya bukan 2 jutanya Bu, ditanyanya 1 miliarnya. Coba Bu, masalah harta itu udah mati diwarisin ke orang, tapi dihisapnya tetap nominal yang sama. Dulu kamu Allah dititipin sama Allah rezeki sebanyak itu, niatnya untuk apa? Niatnya gak ditanya Bu. Ya. Gak bisa bohong di situ. Pengen berangkatin orang tua haji, bohong ya. Udah, maka udahlah rezeki sesuatu yang sudah Allah tentukan. Kadang kita lebih ragu, lebih bersegera mengejar sesuatu yang padahal udah Allah tentukan. Salah satunya rezeki. Sesuatu yang belum pasti, seperti setelah mati akan kemana, nah kita nggak terlalu ngejar. Pede ya, kan dia udah pengajian nih, ya, surga lah insya Allah. Tapi ternyata Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga gara-gara 1 dosa. Dosanya Nabi Adam banyak nggak Bu? Yang ketahuan 1 itu, 1 aja, ya. Nah kita yang pengen ke surga apa dosanya cuma 1? 2 lah ya Ibu Maya. 2 juga udah hebat banget ya. Seumur hidup cuma punya dosa 2, gagah itu sih ya. Insya Allah. Ya itulah ya. Karena sampai Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan ya, salah satu dosa besar yang paling gak kerasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Terus siapa? Ngaku-ngaku iya kita udah tahajud, ngaku-ngaku tadi udah duha, udah sholat subuh. Apakah kita yakin sholat subuh kita tadi keterima? Enggak. Karena gak pernah ada SMS selamat sholat subuh Anda tadi telah diterima. Silakan cek saldo pahala Anda. Enggak ada. Ya. Kalau ada mungkin udah kita screenshot, pajang di status. Gara-gara dipajang di status jadi ria, digugurin lagi pahalanya. Capek ya jadi orang mah. Jadi manusia mah. Kalau giliran maksiat jadi dosa, giliran beramal soleh belum tentu keterima. Ya, kayak udahlah kudu benar-benar lurusin niat. Ini izin sekaligus bicara tentang niat ya. Biar sesuai makin mengokohkan kita. Ketika ini saya mendengarkannya dari tafsir Al-Quran Imam Al-Qurtubi ya. Pernah dengar ya Imam Al-Qurtubi? Walaupun mungkin belum pernah baca tafsirnya. Beliau kalau bicara tentang niat, beliau bilangnya kayak gini Bu. Kalau ada orang toharoh, tahu toharoh?
bersuci, wudu, mandi wajib ya, toharoh, dengan niat untuk mendinginkan dirinya, sekalian udah mau zuhur, sekalian pengen sholat. Beneran sholat bu akhirnya, ya. Tapi dari awal ada niatan, siang lagi panas-panasnya, kayaknya wudu enak nih, biar sekalian adem. Kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup membuat amalannya diterima. Karena ada niatan tadi sedikit. Apalagi ini babnya ibadah bu, dan ibadah satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kita campurin niat ibadah kita dengan sesuatu untuk kepentingan kita. Kata Imam Al-Qurtubi itu nggak diterima. Kata beliau, ya. Beliau ngasih contoh yang kedua. Kalau ada orang saum puasa dengan niat untuk kesehatan lambungnya, sekalian Senin Kemis, ya, maka sama kata beliau itu belum cukup buat diterima. Segitu niat buat sehat. Yang paling tinggi lagi beliau bilang kayak gini. Kalau ada orang jadi imam, terus waktu ruku sengaja dilama-lamain karena ngelihat ada orang baru datang, nungguin biar dia bisa masbuk. Karena kalau dia ikutnya pas ruku kan dia nggak usah ngulang rokaat ya kan? Jadi sengaja ditungguin, niatnya bagus. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau nggak mau melakukan itu. Karena ya kita nundukin badan sebagai hamba hanya boleh kepada Allah. Terus kita nyampur ada niatan untuk manusia, beliau nggak berani ngelakuin itu. Saking beliau sadar betapa pentingnya memurnikan niat untuk Allah. Ya, Bu, suka susu sapi murni bu? Suka. Tapi kalau susu sapinya saya campur tai sapinya 1 sendok mau? Setengah sendok lah bu? Nggak. Dikocek bu mual katingal. Tehayang kene. Berarti kita aja sukanya sama yang murni, Bu. Ya. Apalagi ini Allah yang Maha Suci, Dia menciptakan kita untuk beribadah, kita campur aduk niat kita. Ya. Karena tapi kan ada riwayat-riwayat tentang Allah betapa baiknya mengampuni pelacur yang memberi minum seekor anjing. Betul, ada riwayat kayak gitu. Cuman ternyata orang-orang soleh terdahulu nggak berani kepedean menganggap mereka bisa menerima kebaikan Allah itu. Buktinya Imam At-Tirmizi meninggalnya buta. Kenapa? Karena di usia senjanya kebanyakan nangis. Kenapa kebanyakan nangis? Ngerasa bekalnya gak cukup pulang ke hadapan Allah. Imam, hafal Quran, perawi hadis. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ngobrol bu sama ranting. Diambil ini ranting. Kata beliau, ranting enak ya jadi kamu. Kata sahabat yang lain, kenapa jadi ranting enak? Dijawab oleh beliau, ya iya, ranting tidak akan dihisap oleh Allah. Aku Umar, semenjak aku akil balik hingga aku wafat akan dihisap setiap perbuatanku, gak akan lolos satu juga. Ya. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya umat Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali 1 orang saja, aku yakin pasti aku 1 orang yang gagal ke surga tersebut. Ini Umar bu yang ngomong bu. Manusia yang kata Nabi, kalau beliau bukan Nabi terakhir, akan ada Nabi terakhir setelah aku. Kalau misal beliau bukan Nabi terakhir, maka orangnya pasti Umar. Tapi bisa ngerasa segitu rendahnya di hadapan Allah. Gak ada pikiran kepedean, aku udah tahajud, aku udah pengajian, udah taklim. Ya. Karena sekali lagi, masih belum tentu keterima. Ya. Ini ngedengar penjelasan ini, ya Allah, amalan saya yang mana berarti yang diterima ku Allah ya Allah. Segitu beratnya menjaga niat ya. Matak tadi saya tanya, Bu kesini mau ngaji mau foto Bu? Power nggak keterima ke Allah gitu ya. Langsung dimatiin semua handphonenya. Ya, Masya Allah. Lah gitulah sisa 10.51 ya, sisain waktu untuk barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau dikoreksi. Di sisi saya ada salah menyampaikan, tolong dinasihati dan dikoreksi ya. Dikembalikan dulu kepada siapa tadi MC-nya Ustazah ya, untuk masuk ke sesi selanjutnya atau langsung doa. Hah? Oh ada yang nanya, mana tuh MC-nya? Saya MC-in sendiri gitu. Begitu. Ya sok atuh, enggak langsung dah kalau ada yang tanya. Ya, enggak Bu. Nah. Punten. Punten Ustazah. Oh baik. Mohon maaf nih, di belakang ada diskusi parlemen. Ada. Jadi belum selesai ya. Mohon maaf kok. Ya, boten nopo-nopo. Tadi kalau
semua materi, Masya Allah. Saya yakin ibu-ibu semua terpana sama pokoknya atau materinya. Pokok kasih sesi tanya jawab untuk 2 orang barangkali ya. Ya udah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Baik, silakan yang mau bertanya. Saya kanan, saya kiri, saya depan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz kok ya dari Majelis Taklim Ansar Muslimah. Saya ini bertanya kok ya. Yeah. Tadi untuk sampaikan di pertengahan itu ada bahwa kamu sampaikan bahwa kita itu rezeki dan asalnya sudah ditentukan di saat usia kita masih di dalam dari 4 bulan ya kok ya. Iya. Tapi saya juga pernah dengar kok di situ itu juga Allah sudah mentakdirkan surga dan nerakanya. Coba dalilnya apa kok ya kalau memang itu memang ada? Saya lupa mungkin kamu lebih tahu ya, mohon dijelaskan itu ya kok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ya kita sambil buka hadisnya nih biar nggak salah baca. Langsung dijawab sama Koko. Nanti siapkan pertanyaan berikutnya untuk 1 orang berikutnya ya. Saya kiri, mangga. Ini dia. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibunya selama 40 hari, kemudian berbentuk alaqah seperti itu juga, kemudian menjadi mudghah seperti itu juga, kemudian Allah mengutus malaikat. Yang ini nggak lengkap, sebentar. Karena biar ininya juga. Nah ini dia. Lalu menjadi segumpal daging, jadi dari alaqah lalu menjadi dari nutfah lalu menjadi alaqah lalu menjadi mudghah. Masing-masing itu selama 40 hari. 40 harinya melalui 3 fase. Makanya ketika udah 40 hari kali 3 120 hari. Berarti itu jadi 4 bulan ya. 4 bulan itu baru ditiupkan ruh. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal. Izin dibacakan ya. 1. Rezekinya. 2. Ajalnya, 3. Perbuatannya, serta kesengsaraan dan kebahagiaannya. Bukan surga dan nerakanya. Kesengsaraan dan kebahagiaannya ini yang kami ketahui yaitu di dalam hidupnya ujiannya apa? Ya. Dia dapat pahitnya apa, dia dapat ininya. Karena kalau misalkan dari awal, wallahu alam ya. Karena kita manusia yang saya tahu diizinkan punya qadar untuk berbuat. Kayak contoh, nanti azan berkumandang. Kita bisa pilih pengen tidur-tiduran aja, atau juga bisa pilih langsung ambil wudhu terus sholat. Nanti dari satu perbuatan kita, nanti itu bisa lanjut ke skenario Allah yang lain. Semuanya tidak lepas dari skenario yang sudah Allah tentukan di Lauh Mahfuz. Tapi yang kami ketahui, isi Lauh Mahfuz itu adalah tidak hanya satu skenario. Contoh tadi, ketika kita melakukan ketaatan, dia nyambung nih ke skenario kebaikan yang lain. Ketika kita melakukan kemaksiatan, dia nyambung nih ke skenario yang lain. Tapi semua rangkaian skenario itu, semuanya terangkum di Lauh Mahfuznya Allah. Ya. Iya, nah. Kalau di sini disebutkannya, diterjemahkannya dengan rizquha wa ajaliha wa amaliha wa syaqi wa au sa'idun, ya. Nah, itu diterjemahkannya nggak bisa yang saya tahu secara lugawi tidak bisa diterjemahkan sebagai surga dan nerakanya. Ya. Mungkin yang dulu menyampaikan tentang itu, karena kalau kita memilih untuk melakukan ketaatan, maka itu kan menjadi kebahagiaan bagi dirinya, jadi surganya. Maka kalau dia memilih untuk melakukan ketaatan dan dia itu bisa jadi surga untuknya, maka seolah-olah jadi kayak surga dan nerakanya pun sudah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan. Wallahu alam. Tapi kalau kita baca redaksi hadisnya, dan yang pernah dulu ngaji terkait hadis ini sama guru, yang disebutkan itu bukan surga dan nerakanya, tapi kesengsaraan dan kebahagiaannya. Mungkin saya yang kurang ilmu, nanti mungkin ditanyakan ke guru kami juga. Tapi yang sejauh ini pernah diketahui ya tadi ya, bukan surga nerakanya, tapi kesengsaraan dan kebahagiaannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu berkerudung hijau, ibu panitia, mana silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang. Kalau saya datang ke kantor Denista, kalau itu waktu mahasiswa saya. Nah, Ah, iya. Si Denis juga nggak apa-apa, Bu. Selamat datang dari Bandung di wilayah Alhamdulillah. Pertanyaan, tapi maaf ini kalau memang agak memiliki masalah pribadi, tapi ini cerminan. Apa yang menjadi dasar atau motivasi Nabi ketika hijrah ya menjadi seorang muslim? Sedangkan saya sendiri muslim dari kecil, ya, dari keturunan orang tua. Tapi di sini apa yang menjadi dasar dan motivasi bahwa Nabi di sini hijrah menjadi seorang muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pertanyaan ini mewakili rasa penasaran yang dunia dari sini ya. Ko Denis akan menjawab. Tapi selanjutnya nggak boleh ada pertanyaan lanjutan. Iya. Enggak, silakan. Baik, bismillah. Ini sudah pernah diceritakan sebelumnya dan ada banyak faktornya. Seperti misalkan proses berpikir dulu mempertanyakan tentang dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Tapi kalau mau dirangkumkan sederhananya mah, seperjalanan hidup saya merujuk kepada akhirnya satu tujuan yang sama. Saya mah yang penting intinya mah kayaknya pengen tenang aja, pengen bahagia aja, udah. Karena ngerasain yang lapar, yang pahit, waktu papi bangkrut, ada keluarga kami meninggalkan hutang, papi juga sakit, yang kami nyaris putus sekolah, nggak sanggup bayar biaya sekolah, nunggak sekolah berbulan-bulan, nyampe 8 bulan, nyampe yang kuliah sambil kerja, sampai sakit tipes, ditipu orang, udah nyobain, terus pengen bahagia intinya mah. Nah setelah pengen bahagia, yuk coba kejar kebahagiaannya, nyobain ngejar dari harta dan yang lain-lain, dan udah dicoba semuanya, tapi ternyata masih belum bahagia juga. Ya udah, nyari kebahagiaan yang lain aja. Dan ketika akhirnya nyari kebahagiaan yang setelah itu semua udah kaya belum bahagia, yang lebih kaya lebih menderita, dan juga mencari nih jalan kebahagiaan yang lain mana nih yang belum saya jalankan. Maka nyari siapa ya kira-kira orang yang paling bahagia, berbuat baiknya tanpa batas, bahagianya tanpa batas, tanpa alasan, ya. Ternyata melihat kayaknya ada jenis-jenis orang yang kayaknya hidupnya tuh benar-benar sabar, legowo, nikmat, hatinya hanya ada Tuhannya katanya. Nah, saya belum nyoba tuh jalan yang itu, ya. Coba we bismillah jalanin, ya. Karena sejauh ini emang ngelihat sih, sekaya-kayanya, seberkuasa-berkuasanya orang, punya dunia sebanyak apapun, seterkenal-terkenalnya orang, masih ada momen mereka berkata bahwa saya sampai kapan ya hidup kayak gini? Masih ada momen mereka stres, masih ada momen mereka mempertanyakan apa hidup saya enak kayak begini, masih ada ngeluhnya dan lain-lain. Tapi orang-orang yang berhasil mengenal Allah, benar-benar beriman dengan benar, nggak pernah kedengaran ada dari orang mereka yang berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang kayak gini, asa pengen diazab lagi, gitu. Nggak ada, ya. Tapi orang sekaya-kayanya, seterkenal-terkenalnya pada mikir, sampai kapan hidup kayak gini? Kok saya tetap tidak tenang ya? Tapi tadi balik lagi orang yang udah berhasil mengenal Allah, nggak ada yang ngerasa nyesal sudah mengambil jalan itu. Dan saya belum nyoba itu. Ya udah akhirnya nyoba jalan itu. Ternyata benar, alhamdulillah. Ya, lebih tenang, lebih tentram. Sampai tadi alhamdulillah cenah dikiranya umur 25, padahal tahun ini udah 32. Karena hati yang tenang itu skincare yang paling baik, Bu. Ya. Tapi ya nggak tahu ya, karena sekarang kadang orang muji juga gitu sih. Ibu terlihat awet muda, berapa sih umurnya, Bu? 42 saya aslinya. Masa kelihatan kayak 41,5 loh. Ya. Karena kan udah mujinya nanggung, udah gitu biasanya kan habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang biasanya. Tapi ya sederhananya, saya mah sesederhana ibu itu, Bu. Pengen tenang, pengen bahagia. Udah nyoba semua yang kata orang sumber kebahagiaan, dari duit, dari populer, dari apapun, gak bahagia, Bu. Baru bahagianya ternyata ketika hatinya sudah dilepaskan dari segala hal tentang itu, jadi tinggal Allah doang. Itu enak benar-benar, ya. Jadi ya sudah, jadi di jalan yang sekarang deh. Rangkumannya mah seperti itu. Tapi kalau misalkan bahasan lengkapnya udah jadi buku, silakan nanti kalau misal mau dibaca ya. Allahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah. Tadi juga ya, jadi karena ingin mencapai rasa tenang, rasa bahagia, kemudian bolong ya? terdampar kokoh di satu tempat, kemudian Allah memeluk dengan kelembutan, akhirnya hati tersentuh, jadilah biasa. Masya Allah. Jadi kokorono tomo. Nah biasanya kajian kita ini syarat dengan muslimah. Hari ini kamu kokoh. Akhirnya bapak-bapak pun ikut menyempatkan waktu, Masya Allah. kesempitan waktu, mencoba meringankan langkah hadir. Tadi kesempatan ya kok untuk ketakduannya ya. Iya, tadi saya berusaha husnuzon. Ini apa satu suami bawa 3 istri apa gimana? Karena perbandingannya nggak seimbang. Perbandingan nggak seimbang. Hari ini masih milik ibu-ibu ya. Memang kekuatan mama luar biasa. Baik bapak-bapak, barangkali ada yang mau tanya, dikasih kesempatan satu pertanyaan. Walah, bapak-bapaknya udah soleh semua insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kita seiman. Kita sisihkan dulu asal usulnya. Mudah-mudahan ini bagian dari dakwah Islam yang akan memperkaya pengembangan Islam dengan hadirnya. Amin. Ada kodemis ya, mudah-mudahan sekali ini adalah rahmat dari Allah, jalan yang Allah bukakan untuk dia. Satu yang ingin saya tanyakan sebetulnya tadi sudah disampaikan sama ibu. Kalau kita kan jadi muslim karena ayah kita, ibu kita muslim. Nah, jadi kita alhamdulillah dapat hidayah langsung jadi muslim. Tapi kalau kodenis kan ayahnya seorang muslim ya, sekarang jadi muslim kan sebuah pencarian kan ya. Berbeda asal usulnya dengan kita. Rasa itu barangkali ada kiat-kiat kira kalau saya untuk apa ya, untuk kita yang kebetulan Allah takdirkan lahir dari keluarga muslim. Kalau aku kan keluarga non muslim, dan tentunya ada proses pencarian menjadi seorang muslim. Apa dan muslim kan dipersepsikan di luar Islam keras, Islam miskin gitu ya, Islam macam-macam. Biasanya menjadi konotasi yang negatif. Nah, barangkali saya ingin hanya sebuah testimoni lah dari anak-anak Korea di sini bagi kita yang memang Allah anugerahkan lebih dulu jadi muslim, tapi belum ibunya lebih hebat dari dulu ya. Udah kita udah 40-50 tahun jadi muslim, tapi kan Korea baru berapa tahun jadi muslim gitu ya. Baik, karena itu Korea mungkin bisa testimoni terkait hal ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Langsung aja ya. Ya, bismillah. Yang saya tahu nggak ada manusia yang hebat ya. Yang sekali lagi ada yang ditolong Allah. Ingat banget waktu guru yang di Bogor, ada guru saya namanya Ustadz Samsam Nur Hidayat. Beliau ditanya sama jemaahnya. Beliau ditanya oleh jemaahnya, Ustadz, kenapa Ustadz jadi Ustadz katanya. Maka salah satu jawaban yang beliau berikan, beliau cerita dulu orang tuanya selalu ngajak beliau ketemu ulama, ketemu kiai, dari kecil udah diajak pengajian. Saya ngedengar jawaban beliau, saya mikir, waktu kecil saya juga diajak sih sama bapak saya, tapi diajaknya ketemu bandar judi yang lain, ketemu oknum-oknum yang korup, ya. Nah, kalau ternyata sekarang jalannya jadi kayak gini, wallahi saya juga bingung, soalnya diri ini nggak nemuin kebaikan yang ada pada diri ini. Yang saya tahu cuma satu, dosa saya lebih banyak daripada yang lain. Sehingga ketika ngelihat ada orang misalkan, dia cuma 5 waktu aja sholatnya, gak pernah duha, gak pernah tahajud, dan tidak berdakwah, bismillah dia masih bisa ke surganya Allah. Kenapa? Karena dia gak punya dosa sebanyak saya. Jadi setiap kali diri ini capek, futur, dan malas beribadah, malas ngapalin, malas baca, malas belajar, ingat lagi, diri ini mudah bagi Allah untuk dimatikan detik itu juga. Tapi sekarang malah diizinkan bisa pulang, bisa ngaji, bisa tobat, bisa belajar, walaupun nggak tahu udah diterima tobatnya atau belum, tapi dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan ilmu soleh-solehah seperti ini. Terus diri ini nggak mau ngelakuin lebih banyak daripada orang, ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Kalau misalkan nggak serasa menyia-nyiakan nikmat dari Allah yang diberi kesempatan. Jadi setiap kali yang capek, kita yuk ingat, karena mungkin salah satu persamaan kita, ya mungkin sama-sama punya dosa, ya. Cuman bedanya dosa saya lebih banyak daripada yang lain. Tapi selagi masih ada dosa, kata Allah,
Quran surat 35, surat Fatir ayat 45-nya. Pas pojok kiri atas di atas Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya manusia dosanya diganjar kontan oleh Allah detik itu juga, maka tidak tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi. Menandakan berarti sedosa sekecil apapun layak digajar kematian, dan satu planet bumi ini nggak ada yang lolos dari dosa untuk sekarang. Tapi kenapa kita masih ramai begini? Allah masih memberikan waktu hingga waktu yang ditentukan. Allah kita diakhirkan. Ya. Maka ya itu berarti persamaan kita sama-sama pernah punya salah. Yang lagi ngomong ini punya segudang dosa yang layak untuk Allah ganjar kematian detik itu juga. Terus diri ini udah ditolong sama Allah, nggak mau ngelakuin lebih banyak, nggak mau dakwah lebih banyak, yang ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Terus gimana bisa belajar supaya akhirnya misalnya lebih tahu dari yang lain? Bukan sayanya yang tahu, Allah nitipin ilmunya. Karena kalau bicara tentang ilmu, yang saya tahu kecerdasan tidak terlalu berpengaruh. Karena ilmu itu baru bisa dimiliki ketika yang maha memiliki ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Yang mesti kita lakukan adalah kita layak nggak Allah titipkan ilmu. Gimana caranya? Beberapa persamaan dari orang yang berilmu yang kami ketahui, satu, mereka benar-benar ningkatin takwanya. Apalagi kata Allah di surat ayat terpanjang di Al-Quran ya, Al-Baqarah 282. Pas satu halaman itu satu sebelah kiri, satu halaman satu ayat. Walaupun itu ayat tentang hutang piutang, tapi Allah tutup dengan nasihat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kau bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Allah yang ngajarin. Pengen bisa menguasai ilmu, tapi kita nggak mau ningkatin takwa. Udah 5 waktu terus. Iya sih, nggak dosa kalau misalkan nggak tahajud, nggak duha tiap hari. Tapi kalau pengen ningkatin ilmu, salah satu caranya yuk. Udah mulai 5 waktu nih, mulai duha. Udah mulai duha nih, mulai tahajud. Udah terbiasa duha tahajud, baca Qurannya tambah banyak. Al-Quran udah lancar, mulai ngapalin Quran. Terus ningkatin takwa, nanti Allah yang ngajarin kamu. Ya, enggak sama sekali kitanya pinter, hebat, IQ-nya tinggi, enggak. Allah mau nggak nitipin ilmunya kepada kita? Yang terakhir, adab memang ya. Adab ke orang tua, adab kepada guru. Ya. Kalau ternyata secerdas apapun, IQ-nya setinggi apapun, gak ada adab kepada jalan ilmu, kepada orang tua, enggak mudah bagi Allah. Hanya butuh cangkang cau untuk membuat orang itu kasoledat, tigeledag, hilang semua ingatannya. Jangankan semua ilmunya, nama sendiri juga lupa. Wisuda, doktor, profesor, S3, turun dari panggung, habis dipindahin toga, gak geledag cangkang cau. Tahu cangkang cau? Ya, kulit pisang, ya. Hilang nggak ada apa-apanya manusia mah. Jadi bismillah lah. Mari kita terus tingkatin takwa. Toh apapun latar belakangnya, seperti apapun masa lalunya, kalau Allah emang udah geleh sama kita, Allah udah benci sama kita, mudah Allah matikan detik itu juga. Tapi kenapa kita masih hidup? Allah nungguin tobat kita, ya. Dan siapa yang paling mulia berarti? Apakah harus yang paling ganteng, paling tampan, paling punya jabatan? Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Ya, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ada yang paling bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Alhamdulillah. Jadi kata kuncinya adalah untuk Allah sayang kepada kita, maka perbaiki hubungan Allah. Sehingga Allah dengan mudah memberikan apa yang kita inginkan, ya, atau yang Allah kehendaki. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga ini mewakili semua jamaah yang hadir. Ibu, karena waktu juga kita sudah sampai di ujung. Jadi sesuai dengan pesan Ibu Panitia, Koko sebelum ditutup dengan doa, nanti Koko minta waktu sebentar di belakang. Ada sesi foto dengan ibu-ibu berkerudung hijau. Karena ini wajib kok, kalau nggak saya bijak kok. Masya Allah. Nanti baru kita saya izin dengan Koko, apakah Koko nanti ada waktu yang cukup luang untuk bertemu kembali dengan ibu-ibu jamaah yang ada di sini. Baik Koko, itu saja Koko. Baik, izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. Kita bermunajat pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Wassalim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun mendirikan salat tahajud, bermunajat menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal soleh kami, amal soleh kedua orang tua kami yang begitu banyak kekurangan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ini hamba-Mu yang mengakui kezaliman kami ya Allah, ingin pulang ke hadapan-Mu, dan hanya Engkau yang kami ketahui memiliki hak untuk menghapus segala dosa ya Allah. Maka sungguh kami merugi jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Anugerahkan kemuliaan kepada kedua orang tua kami, guru-guru kami, siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami ya Allah. Balas mereka dengan balasan yang terbaik. Izinkan kami menjadi anak yang berbakti, birrul walidain, dan menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal mal abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, bunda-bunda semuanya ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada kesalahan semuanya murni datang dari ini, tolong dimaafkan dan dikoreksi. Dimaafkan tidak? Alhamdulillah, jika ada kebaikan dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.